Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. So, di video kali ini, saya mau tengok video tentang ini ya. Lebih baik nonton Indonesia. Inilah komentar fans Vietnam setelah gagal susuli Indonesia ke semifinal ya. Jadi, perlawanan Irak menentang Vietnam ini ya. Jadi, hasil perlawanannya itu Irak menang ke atas Vietnam ini dengan skor 1-0 gitu ya. Jadi berarti Vietnam gagal untuk menyusul Indonesia ke semifinal ini, berarti Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Langkah Indonesia nih. Timnas sepak bola Vietnam gagal menyusul Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan Irak di babak perempat final. Di babak pertama, kedua tim Irak dan Vietnam bermain imbang 0-0 meski bola dikuasai Irak. Petaka bagi Vietnam terjadi di menit 64 babak kedua saat Irak mendapatkan hadiah gol penalti yang dicetak oleh Ali Jassim. Skor 1-0 ini pun bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, maka Vietnam dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris. Babak semifinal Piala Asia U23 2024 akan mempertemukan timnas Indonesia versus Uzbekistan dan Jepang versus Irak. Dan seperti inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Vietnam. Pertandingan ini kalah terutama karena wasit. Terimalah kenyataannya. Sekarang Indonesia gantiin Vietnam dan setelah pertandingan ini tim sepak bola besar Asia yang dicari adalah Indonesia bukan Vietnam lagi. Betul-betul Indonesia mencetak Kipernya sejarah, standar sama buruknya dengan pemain sepak bola amatir. Ini kalau menang di wasitnya diperas. gila. Betul-betul hebat. Wasitnya kayak hantu. Sampai di semifinal pun memang hebat sudah. Mereka menang hanya karena Indonesia, penalti, tapi mereka masih belum bisa mengalahkan Vietnam. Kenapa kamu harus terus menyalahkan para pemain? Tim Indonesia bisa menang ya. Kasihan kalian udah berusaha semampu kalian, tapi kemampuan kalian memang seperti itu. Habis lomba ini balik, suruh Indonesia ngajarin Vietnam mainnya seperti apa. Mereka tidak pantas masuk perempat final. Beruntungnya Vietnam bisa sampai ke perempat final. Pertandingan ini yang paling membosankan di antara 4 pertandingan perempat final. Mengingat Korea, Qatar, dan Arab Saudi terisak, Vietnam tidak ada penyesalan jika kalah dalam pertandingan ini. Tim kami lemah, tapi sangat beruntung bisa sampai ke perempat final. Skenario bertemu Indonesia di final tertutup sudah. Penalti itu tidak layak dimiliki. Wasit matanya juling. Dengan wasit sekali. Lihat saja sekarang bagaimana orang Indonesia ketika bermain bola. Lihat saja bagaimana bela sungkawa yang mendalam untuk timnas U23 Vietnam. Kalau nggak ada penalti, belum tentu Irak bisa menang melawan Vietnam, sama saja 0-0. Ketemu tim terlemah di babak perempat final, mau minta apa lagi? Balik kerja tapi nendangnya gitu terus, harus cuci mata. Fitness lemah Asia Tenggara, tapi tekniknya terlalu amatir. Vietnam layak kalah dalam segala aspek, fisik, kebugaran, teknik tidak layak dimiliki. Mari kita pulang, butuh 2 tahun lagi untuk bisa main Liga Asia U23. Mereka masih begitu belum dewasa. Kita sering bilang Indonesia menang tapi bermain kotor, lalu lihat balik Vietnam sekarang, kalah main kotor. Masa depan sepak bola Vietnam kurang jelas. Pulang dan rayakan acara macam apa yang meminta tiket Olimpiade terdengar sangat lucu. Vietnam harus pergi ke Indonesia untuk belajar tepat waktu.
Timnas U23 ini main bola penjara, kurang 1, buang 3, pegang bola, dikit-dikit kalah bola. Fisik, stamina juga lemah. Menonton permainan ini sungguh membosankan. Kemarin nonton Indonesia main sampai hampir jam 4 subuh, gak tidur. Bola Vietnam, bosen nontonnya, ngantuk banget. Fans Vietnam pun Jujur, dengan kinerja bermain dari babak penyisihan grup hingga perempat final, Vietnam pasti merasa beruntung karena dua lawan di grup yang sama terlalu lemah untuk mencapai perempat final. Kalau Vietnam ada di grup lain, sudah lama sekali. Bukan tim terkuatmu, tapi Vietnam begitu lemah. Vietnam benar-benar tidak pantas berada di babak 8 besar. Sudah kubilang kemampuannya punya batas, kalah sama Indonesia, malah lempar batu bata terus. Perlu tahu kebaikan orang lain, tapi belajarlah, bukan iri hati, malu sekali. Di Piala Asia. Mulai sekarang saya nontonnya sepak bola wanita. VAR itu omong kosong, itu meningkatkan babak penyisihan kotor. Generasi bola Vietnam makan apa sekarang? Tapi kayak nggak punya kekuatan, kesepian, mending nonton Indonesia. Dari sepak bola gila di futsal sampai wasit di lapangan bergiliran merugikan sepak bola Vietnam. Mari kita kembali berlibur. Vietnam ya. Kekalahan yang pantas, tendangannya tanpa naskah, garis yang masuk ke perempat final karena keberuntungan. Tendangan Indonesia jauh lebih tajam. Prediksi saya benar, di semua grup 2 tim masuk perempat final, hanya 1 tim yang melaju ke semifinal. Grup D, Uzbekistan berlanjut sehingga Vietnam keluar. Gak apa-apa kalau nendangnya begini, kekuatannya terlalu lemah, gak kayak 2018. Irak beruntung, secara umum Vietnam tidaklah buruk, hanya nasibnya saja yang buruk. Kalah karena penalti itu sia-sia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi ya inilah dia, Indonesia akan menjadi satu-satunya ya wakil ASEAN ini, wakil daripada Asia Tenggara ini ya, yang sampai ke semifinal ini ya. Dan pastinya kita berharaplah Indonesia bisa sampai ke final juga, dan insya Allah kalau ada rezeki jadi juara lagi gitu kan. Indonesia telah menunjukkan pelbagai kejutan, telah menunjukkan pelbagai aksi-aksi terbaik sepanjang Piala Asia ini gitu kan, sampailah tiba ke semifinal. Semoga timnas Indonesia bisa menang di semifinal dan masuk ke final. Indonesia mampu memberikan kejutan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.